Ada sebuah kalimat yang selama ini terdengar seperti judul film. Terdengar berlebihan, bahkan terasa mustahil terjadi di dunia nyata. Ipar adalah maut. Namun pada suatu pagi yang sunyi di desa Wonorejo, Pasuruan, kalimat itu berubah menjadi kenyataan paling kejam. Seorang mahasiswi muda dengan masa depan yang masih panjang ditemukan tak bernyawa di sebuah parit. Bukan karena kecelakaan, bukan karena orang asing. Pelakunya justru orang yang paling dekat, orang yang seharusnya melindungi, kakak iparnya sendiri. Lebih mengerikan lagi, ia adalah seorang aparat penegak hukum. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam terakhir Faradila Amalia? Mengapa konflik keluarga berujung pada pembunuhan? Dan benarkah ia tidak menghadapi malam itu sendirian? Inilah kisah nyata tentang pengkhianatan, kekuasaan, dan nyawa yang melayang di tangan orang terdekat. Inilah tragedi Faradila Amalia. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Pagi itu, Senin, 16 Desember, Desa Wonorejo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, masih diselimuti kabut tipis. Udara dingin menusuk kulit, sementara ladang jagung di sisi timur desa tampak basah oleh embun. Warga desa mulai beraktivitas seperti biasa. Tak ada yang menyangka, pagi yang tampak tenang itu akan berubah menjadi hari paling kelam dalam sejarah desa kecil tersebut. Sekitar pukul 6.15 WIB, seorang petani bernama Sutrisno, 52 tahun, berjalan menyusuri pematang menuju kebun jagung miliknya. Ia berniat memanen sebagian jagung yang sudah menguning. Langkahnya terhenti mendadak ketika matanya menangkap sesuatu yang tak biasa di parit kecil di tepi kebun. Dari kejauhan, terlihat sesosok tubuh perempuan tergeletak miring, setengah tertutup rerumputan liar. Awalnya, Sutrisno mengira perempuan itu hanya pingsan karena terpleset. Parit tersebut memang licin, apalagi setelah hujan semalam. Ia mendekat sambil memanggil pelan, berharap perempuan itu masih sadar. Namun saat jaraknya tinggal beberapa langkah, jantung Sutrisno seakan berhenti berdetak. Tubuh itu tak bergerak sama sekali. Wajahnya pucat, bibirnya kebiruan, dan kulitnya terasa dingin ketika disentuh. Dengan suara bergetar, Sutrisno berlari kembali ke arah desa sambil berteriak meminta tolong. Warga berdatangan. Beberapa perempuan menutup mulut menahan tangis. Seorang pemuda segera menghubungi perangkat desa, sementara yang lain menghubungi polisi. Dalam waktu singkat, lokasi penemuan jenazah dipenuhi warga yang berdiri dalam diam, seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tak lama kemudian, aparat kepolisian dari Polsek Rembang tiba di lokasi. Garis polisi dipasang. Warga diminta menjauh. Seorang petugas medis memeriksa kondisi korban dan menggeleng pelan. Perempuan itu sudah meninggal dunia. Identitas korban mulai dicari. Di saku celananya ditemukan kartu identitas mahasiswa. Nama yang tertera membuat suasana semakin sunyi. Faradila Amalia, 21 tahun, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, UMM, jurusan manajemen. Faradila diketahui sedang berada di rumah orang tuanya di Wonorejo karena libur kuliah. Kabar penemuan jenazah itu menyebar cepat. Rumah keluarga Faradila yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi penemuan langsung dipenuhi tetangga. Siti Aminah, ibu Faradila, jatuh terduduk saat mendengar kabar tersebut. Ia terus mengulang nama anaknya sambil menangis histeris. Sang ayah, Hadi Prasetyo, hanya bisa terdiam, wajahnya pucat, matanya kosong menatap lantai. Bagi keluarga, Faradila dikenal sebagai anak pendiam, bertanggung jawab, dan jarang keluar rumah tanpa izin. Malam sebelum kejadian, Faradila sempat pamit sebentar dengan alasan ingin membeli sesuatu di warung. Ia tak pernah kembali. Jenazah Faradila kemudian dibawa ke RS Bayangkara Porong untuk dilakukan autopsi. Saat tubuh itu diangkat dari parit, beberapa warga melihat jelas adanya luka-luka mencurigakan di tangan dan leher korban. Bisik-bisik mulai terdengar. Ini bukan kecelakaan. Di tengah duka yang menyelimuti keluarga, kecurigaan perlahan tumbuh. Beberapa anggota keluarga teringat konflik lama yang tak pernah benar-benar selesai. Konflik itu melibatkan seseorang yang masih memiliki hubungan darah melalui pernikahan. Bribka As, kakak ipar Faradila, anggota aktif Polres Probolinggo. Bribka As dikenal sering bersitegang dengan keluarga. Hubungannya dengan Faradila juga tak harmonis. Beberapa bulan terakhir, Faradila bahkan sempat mengeluh merasa tertekan setiap kali bertemu kakak iparnya itu.
Namun semua keluhan itu dianggap sebagai masalah keluarga biasa. Tak ada yang menyangka, ketegangan yang dipendam perlahan itu akan berujung pada tragedi mengerikan. Sementara itu, garis polisi di lokasi penemuan jenazah masih terpasang. Polisi mulai mengumpulkan barang bukti, memeriksa saksi-saksi, dan menyisir area sekitar parit. Desa Wonorejo yang biasanya tenang, kini berubah menjadi pusat perhatian. Warga berbisik dengan wajah cemas. Semua bertanya-tanya, siapa yang tega menghabisi nyawa mahasiswi muda itu? Di antara isak tangis keluarga dan tatapan curiga warga, satu hal mulai terasa nyata, kematian Faradila bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah pengungkapan besar yang akan mengguncang keluarga, institusi, dan nurani banyak orang. Dan tanpa disadari, istilah ipar adalah maut mulai menemukan maknanya yang paling mengerikan. Pagi beranjak siang ketika jenazah Faradila Amalia tiba di RS Bayangkara Porong. Lorong rumah sakit dipenuhi aparat kepolisian dan keluarga korban yang datang dengan wajah muram. Tangis Siti Aminah, ibu Faradila, pecah setiap kali kain penutup jenazah sedikit tersibak. Ia seolah belum siap menerima kenyataan bahwa anak bungsunya kini terbaring kaku di atas ranjang besi rumah sakit. Autopsi dilakukan siang itu juga. Dokter forensik bekerja dalam keheningan, sementara di luar ruang pemeriksaan, keluarga menunggu dengan perasaan campur aduk. Harapan kecil masih tersisa, mungkin Faradila meninggal karena kecelakaan. Namun harapan itu perlahan hancur ketika dokter mulai mengungkap temuan awal. Di tubuh Faradila ditemukan luka lebam di beberapa bagian, terutama di lengan, punggung, dan leher. Ada tanda-tanda kekerasan tumpul. Beberapa luka menunjukkan korban sempat melawan. Kesimpulan sementara dokter forensik sangat jelas, kematian Faradila tidak wajar. Kabar hasil autopsi itu seperti petir di siang bolong bagi keluarga. Hadi Prasetyo, ayah Faradila, mengepalkan tangan dengan rahang mengeras. Bagi dirinya, luka-luka itu bukan sekadar bekas kekerasan. Itu adalah bukti bahwa putrinya meregang nyawa dengan penderitaan. Di saat yang sama, polisi dari Polres Pasuruan mulai meningkatkan status kasus dari penemuan mayat menjadi pembunuhan. Garis waktu aktivitas terakhir Faradila disusun secara rinci. Polisi mendatangi rumah keluarga korban di Wonorejo, memeriksa ponsel Faradila, serta meminta keterangan dari orang-orang terdekat. Dari sinilah potongan-potongan cerita mulai tersambung. Malam sebelum ditemukan tewas, Faradila sempat menerima panggilan telepon. Ia terlihat gelisah. Kepada ibunya, Faradila hanya berkata akan keluar sebentar dan segera kembali. Namun ia pergi tanpa membawa tas atau jaket, seolah yakin tak akan lama. Keterangan itu membuat polisi menaruh perhatian khusus pada lingkar keluarga sendiri. Nama Bribka As kembali muncul. Kakak ipar Faradila ini diketahui berada tidak jauh dari Wonorejo pada malam kejadian. Hubungannya dengan keluarga korban sudah lama tidak harmonis. Bahkan, beberapa tetangga mengetahui adanya pertengkaran terbuka antara Bribka As dan anggota keluarga Faradila beberapa bulan sebelumnya. Menurut pengakuan Rina, kakak kandung Faradila, adiknya sering merasa tidak nyaman berada di rumah jika Bribka As datang berkunjung. Faradila bilang dia sering ditekan secara verbal. Disindir, direndahkan, ujar Rina dengan suara bergetar saat diperiksa polisi. Keluarga juga mengungkap adanya konflik lama terkait urusan keluarga yang tak pernah selesai. Meski tak diucapkan secara terbuka, ketegangan itu seperti bara api yang terus menyala di bawah permukaan. Sementara itu, di desa Wonorejo, suasana semakin mencekam. Warga mulai berani berbicara. Beberapa mengaku melihat sebuah kendaraan berhenti tidak jauh dari lokasi parit pada malam kejadian. Namun karena gelap dan hujan rintik, tak seorang pun bisa memastikan siapa yang berada di dalamnya. Polisi kemudian menyisir area sekitar parit lebih luas. Mereka menemukan bekas tapak kaki dan tanda-tanda tanah yang terganggu, seolah ada aktivitas lebih dari sekadar seseorang terjatuh. Semua bukti itu semakin menguatkan dugaan bahwa Faradila dibawa ke lokasi tersebut, bukan datang sendiri. Di tengah proses penyelidikan, Bribka As belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun polisi mulai memanggilnya untuk dimintai keterangan. Sebagai anggota kepolisian, ia datang dengan sikap tenang. Namun beberapa penyidik mencatat adanya inkonsistensi dalam keterangannya. Sementara itu, keluarga Faradila mulai merasakan tekanan psikologis yang berat. Selain kehilangan anak, mereka juga harus menghadapi kenyataan pahit. Orang yang dicurigai justru berasal dari keluarga sendiri.
Di ruang tamu rumah duka, Hadi Prasetyo duduk memandangi foto Faradila yang tersenyum mengenakan alma mater UMM. "Kalau benar dia dibunuh oleh orang yang kami percaya," ucapnya lirih, "itu lebih menyakitkan dari kematian itu sendiri." Malam itu, Desa Wonorejo kembali sunyi. Namun ketenangan yang ada bukanlah ketenangan biasa. Itu adalah sunyi yang dipenuhi tanda tanya, kecurigaan, dan amarah yang tertahan. Polisi tahu, mereka tak punya banyak waktu. Publik mulai menuntut kejelasan. Dan tanpa banyak yang menyadari, penyelidikan ini akan segera memasuki fase paling mengejutkan, saat bukti elektronik dan rekaman CCTV mulai berbicara, dan kebenaran tak lagi bisa disembunyikan. Narasi tragis Faradila perlahan berubah menjadi sebuah kasus besar yang akan mengguncang banyak pihak. Hari ketiga setelah kematian Faradila Amalia, suasana di Desa Wonorejo semakin berat. Warga tak lagi sekadar berbisik, tetapi mulai berani menyebut nama. Garis polisi masih terpasang di sekitar parit, meski jenazah telah lama dibawa pergi. Lokasi itu kini menjadi simbol ketakutan, tempat di mana seorang mahasiswi muda meregang nyawa dengan cara yang tak manusiawi. Di kantor Polres Pasuruan, penyidik bekerja tanpa henti. Fokus mereka kini tertuju pada satu hal, jejak pergerakan terakhir Faradila. Telepon genggam korban menjadi kunci penting. Dari data panggilan, diketahui Faradila menerima telepon masuk pada malam kejadian, sekitar pukul 21.47 waktu Indonesia Barat. Nomor itu dikenal oleh keluarga. Nomor tersebut terdaftar atas nama Bribka AS. Penyidik saling berpandangan. Dugaan yang selama ini hanya berputar di lingkar keluarga, kini mulai mengeras menjadi arah penyelidikan resmi. Polisi kemudian menyisir rekaman CCTV di sepanjang jalur dari rumah Faradila menuju lokasi parit. Tidak mudah. Di desa itu, kamera pengawas hanya terpasang di beberapa titik, warung, persimpangan jalan, dan satu rumah warga yang menghadap ke arah kebun jagung. Satu persatu rekaman diperiksa. Di salah satu CCTV milik warga bernama Pak Harun, sekitar pukul 22.10 WIB, terlihat sebuah kendaraan berhenti sejenak di pinggir jalan desa. Lampunya dimatikan. Beberapa menit kemudian, terlihat sosok perempuan turun dari kendaraan itu. Meski wajahnya tidak terlihat jelas, pakaian yang dikenakan sangat mirip dengan yang dipakai Faradila malam itu. Beberapa detik setelahnya, kamera menangkap bayangan sosok lain yang turun dari sisi pengemudi. Rekaman lain menunjukkan kendaraan yang sama melintas kembali sekitar 40 menit kemudian, kali ini dengan kecepatan lebih tinggi. Tidak ada lagi sosok perempuan di dalamnya. Penyidik menghentikan video itu. Ruangan menjadi hening. Potongan gambar itu menjadi titik balik. Polisi segera memanggil Bribka AS untuk pemeriksaan lanjutan. Kali ini, bukan sekadar klarifikasi biasa. Sebagai anggota kepolisian, Bribka AS datang dengan seragam rapi. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Namun ketenangan itu mulai retak ketika penyidik menunjukkan potongan rekaman CCTV. Awalnya ia membantah, mengaku tidak berada di Wonorejo malam itu. Namun ketika ditunjukkan detail waktu, lokasi, dan kecocokan kendaraan, jawabannya mulai berubah. Keterangan yang disampaikan Bribka AS tidak lagi konsisten seperti pemeriksaan sebelumnya. Penyidik mencatat setiap jeda, setiap perubahan nada suara. Di sisi lain, keluarga Faradila dipanggil ke kantor polisi. Hadi Prasetyo dan Rina datang dengan hati berdebar. Mereka telah menduga ke arah mana penyelidikan ini akan berujung. Namun tetap saja kenyataan itu terasa berat ketika polisi secara terbuka menyebut nama Bribka AS sebagai terduga kuat pelaku. Tangis Rina pecah. Bukan hanya karena kehilangan adiknya, tetapi karena dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung keluarga. Pada hari keempat, polisi akhirnya mengambil langkah tegas. Bribka AS ditangkap. Penangkapan dilakukan tanpa perlawanan. Ia dibawa untuk pemeriksaan intensif dan resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Faradila Amalia. Kabar itu menyebar cepat. Media berdatangan. Judul-judul besar mulai bermunculan. Seorang polisi aktif membunuh adik iparnya sendiri. Desa Wonorejo mendadak menjadi sorotan nasional. Namun di balik penetapan tersangka itu, penyidik justru menemukan hal yang lebih mengganggu. Dari hasil analisis rekaman CCTV dan jejak di lokasi kejadian, muncul indikasi keterlibatan pihak lain. Beberapa sudut rekaman menunjukkan pergerakan yang tidak bisa dijelaskan jika hanya dilakukan oleh satu orang. Pertanyaan baru pun muncul.
Apakah Faradila dihadapi oleh lebih dari satu pelaku? Sementara itu, Bribka As masih bungkam. Dalam pemeriksaan, ia lebih banyak diam. Tatapannya kosong. Seolah menyadari bahwa seluruh dinding perlindungan yang selama ini dimilikinya kini runtuh satu persatu. Di rumah duka, foto Faradila kembali dipasang. Warga datang silih berganti memberikan doa. Namun bagi keluarga, rasa sakit itu belum berakhir. Penangkapan tersangka bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan panjang untuk mendapatkan kebenaran sepenuhnya. Ipar adalah maut, kata seorang tetangga pelan. Kali ini, kalimat itu bukan lagi kiasan. Ia menjelma menjadi fakta yang kejam. Dan ketika publik mengira kasus ini mulai menemukan titik terang, polisi justru bersiap membuka bab yang lebih gelap. Bab tentang motif, persekongkolan, dan kemungkinan bahwa Faradila tidak sendirian menghadapi malam terakhir dalam hidupnya. Penetapan Bribka As sebagai tersangka pembunuhan Faradila Amalia sempat membuat publik mengira kasus ini hampir selesai. Namun bagi tim penyidik Polres Pasuruan, justru sebaliknya. Setelah penangkapan itu, pekerjaan mereka semakin berat. Di balik pengakuan yang setengah-setengah dan sikap bungkam tersangka, muncul tanda-tanda bahwa kebenaran dalam kasus ini tidak sesederhana satu pelaku. Di ruang gelar perkara, penyidik memutar ulang rekaman CCTV dari berbagai sudut. Frame demi frame dianalisis. Waktu dihitung dengan cermat. Dari rekaman milik Pak Harun, terlihat bahwa kendaraan yang digunakan Bribka As berhenti cukup lama di dekat kebun jagung. Terlalu lama untuk sekadar menurunkan penumpang. Di rekaman lain, terlihat pergerakan samar di sisi parit yang tidak sejalan dengan alibi tersangka. Temuan itu membuat penyidik menyimpulkan satu hal. Ada kemungkinan kuat Bribka As tidak beraksi sendirian. Analisis forensik di lokasi kejadian pun menguatkan dugaan tersebut. Bekas tapak kaki yang ditemukan tidak hanya satu jenis. Ada perbedaan ukuran dan arah pijakan. Tanah di sekitar parit menunjukkan adanya aktivitas lebih dari satu orang. Semua itu sulit dijelaskan jika pembunuhan dilakukan sendirian, dalam waktu singkat, dan di kondisi gelap. Sementara itu, di ruang tahanan, Bribka As mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia beberapa kali meminta waktu istirahat lebih lama saat pemeriksaan. Tatapannya kosong, dan tangannya sering gemetar. Namun ketika penyidik menyinggung kemungkinan keterlibatan orang lain, ia memilih diam. Diam yang justru semakin mencurigakan. Keluarga Faradila menerima kabar ini dengan perasaan bercampur aduk. Hadi Prasetyo merasa amarahnya kembali menyala. Jika benar ada lebih dari satu pelaku, maka penderitaan Faradila di malam itu jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Rina, kakak Faradila, merasa dihantui rasa bersalah. Kalau saja kami lebih peka sejak awal, ucapnya lirih. Di desa Wonorejo, tekanan sosial semakin terasa. Warga mulai takut berbicara. Beberapa saksi yang sebelumnya bersedia memberi keterangan, mendadak enggan muncul ke kantor polisi. Ada rasa cemas yang menyelimuti desa, ketakutan akan keterlibatan orang yang dikenal, atau kemungkinan adanya intimidasi. Kasus ini juga mulai menarik perhatian internal kepolisian. Status Bribka As sebagai anggota aktif Polri membuat penyelidikan diawasi ketat. Propam turun tangan. Setiap langkah penyidik dipantau publik dan media. Tak sedikit yang meragukan, apakah keadilan benar-benar bisa ditegakkan ketika pelaku berasal dari institusi penegak hukum sendiri. Di tengah sorotan itu, polisi tetap melanjutkan pengembangan kasus. Beberapa nama mulai masuk dalam radar penyelidikan, meski belum bisa diumumkan. Polisi menelusuri hubungan sosial Bribka As, termasuk orang-orang yang berada bersamanya dalam beberapa hari sebelum kejadian. Motif pembunuhan pun mulai dipetakan. Meski belum resmi disampaikan, keluarga Faradila menguatkan dugaan bahwa konflik lama terkait urusan harta keluarga menjadi pemicu utama. Dugaan ini bukan tanpa dasar. Ketegangan terkait pembagian aset keluarga telah berlangsung lama, namun selalu diselimuti keheningan demi menjaga nama baik. Kini, keheningan itu justru menjadi beban yang menghancurkan. Bagi keluarga Faradila, keadilan tak hanya berarti penjara bagi satu orang. Mereka ingin seluruh kebenaran terungkap, siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab. Kami tidak ingin kasus ini disederhanakan, tegas Hadi Prasetyo di hadapan penyidik. Malam kembali turun di Wonorejo. Lampu-lampu rumah menyala redup. Di kamar Faradila, buku-buku kuliah masih tersusun rapi. Mimpi-mimpi yang belum sempat diwujudkan kini menjadi kenangan yang menyakitkan.
Dan ketika publik bertanya-tanya sampai di mana kasus ini akan berakhir, satu hal menjadi semakin jelas. Pembunuhan Faradila bukan hanya soal satu pelaku, melainkan tentang pengkhianatan, kekuasaan, dan kebenaran yang berusaha disembunyikan. Bab terakhir belum ditulis, dan luka keluarga Faradila masih terbuka, menunggu keadilan yang utuh. Hari-hari setelah pengungkapan kasus Faradila, Amalia terasa berjalan lambat bagi keluarga di desa Wonorejo. Meski Bribka As telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, luka yang ditinggalkan tidak serta-merta sembuh. Setiap sudut rumah masih menyimpan jejak Faradila, sepatu kuliahnya di dekat pintu, buku catatan di meja belajar, dan foto dirinya mengenakan alma mater Universitas Muhammadiyah Malang yang kini dipajang dengan pita hitam. Penyelidikan terus berlanjut. Polisi belum menutup kemungkinan adanya pelaku lain. Pemeriksaan saksi diperluas, alur komunikasi Bribka As ditelusuri lebih dalam, dan hubungan-hubungan lama yang sebelumnya dianggap sepele kini dibuka kembali. Di balik semua itu, satu isu sensitif semakin sering disebut, meski belum diumumkan secara resmi, dugaan motif penguasaan harta keluarga. Bagi keluarga Faradila, dugaan itu bukan hal baru. Hadi Prasetyo dan Siti Aminah telah lama merasakan ketegangan yang tak pernah benar-benar selesai. Persoalan keluarga yang semula ingin diselesaikan secara diam-diam, justru berubah menjadi bara api yang membakar segalanya. Kalau benar ini soal harta, ucap Hadi dengan suara berat, maka nyawa anak saya dibayar dengan keserakahan. Di ruang tahanan, Bribka As masih jarang berbicara. Sikap bungkamnya memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Statusnya sebagai anggota Polri membuat proses hukum berada di bawah sorotan tajam. Propam terus memantau. Masyarakat menuntut transparansi. Media mengawal setiap perkembangan. Tak sedikit yang berharap kasus ini menjadi ujian nyata bagi institusi penegak hukum. Apakah keadilan bisa ditegakkan tanpa pandang bulu? Sementara itu, Rina, kakak Faradila, mencoba bertahan di tengah rasa bersalah dan duka. Ia menjadi saksi kunci, sekaligus penopang ibunya yang sering terbangun di malam hari sambil memanggil nama Faradila. Dia pergi dengan cara yang kejam, kata Rina, tapi kami tak boleh membiarkan kejahatan itu terkubur. Desa Wonorejo perlahan kembali ke rutinitas. Ladang jagung kembali dipanen. Anak-anak kembali berangkat sekolah. Namun parit kecil di pinggir kebun itu tetap menjadi luka kolektif. Pengingat bahwa kejahatan bisa datang dari arah yang paling tak terduga. Dari orang terdekat. Dari keluarga sendiri. Sidang demi sidang menunggu. Keluarga Faradila bersiap menghadapi proses panjang yang melelahkan. Mereka tahu, keadilan tidak selalu datang cepat. Namun mereka juga tahu, kebenaran harus diperjuangkan, apapun risikonya. Bagi mereka, ini bukan sekadar perkara hukum. Ini soal martabat, kejujuran, dan hak Faradila untuk mendapatkan keadilan. Ipar adalah maut. Kalimat itu kini tak lagi sekadar frasa. Ia menjadi rangkuman dari tragedi yang menghancurkan sebuah keluarga. Sebuah peringatan pahit bahwa konflik yang dibiarkan, keserakahan yang dipelihara, dan kekuasaan yang disalahgunakan bisa berujung pada kehilangan yang tak tergantikan. Di atas pusara Faradila, doa-doa dipanjatkan. Harapan sederhana digenggam erat, agar kebenaran terungkap sepenuhnya, agar semua yang terlibat bertanggung jawab, dan agar tak ada lagi Faradila-Faradila lain yang harus kehilangan hidupnya di tangan orang yang seharusnya melindungi. Kasus ini mungkin akan selesai di pengadilan. Namun bagi keluarga, kisah Faradila akan selalu hidup, sebagai luka, sebagai pelajaran, dan sebagai pengingat bahwa keadilan harus terus diperjuangkan, meski datang terlambat. Dan di desa Wonorejo, pagi akan terus datang. Tapi sejak 16 Desember itu, tak ada lagi pagi yang benar-benar sama.